Halo guys, David sini dan kita udah kedatangan seri HP favorit nih, Samsung Galaxy S versi FE, alias HP flagship Samsung yang harganya paling murah. Semua suka harga murah. Kalau kita bandingin sama versi regular, yang ini emang lebih murah 2-3 jutaan, atau bisa lebih murah sampai 5 jutaan kalau kita bandinginnya sama S23 Plus. Ada satu lagi sih, ini kita bakal dapetin kalau kita nambah sejuta sih. Yang tadi tuh gratis promo PO, tapi ini nambahnya 1 juta. Apa ini? Paket apa ini? Paket gaming. Jadi dengan nambah 1 juta kita bakal dapetin ini bagian HP-nya harusnya bolong ini. Jadi kita sepaket satu kotak dapat HP, terus ada gaming finger sleeve biar jari lebih licin dan lebih PW, nggak terlalu kena hangat-hangatnya layar. Sama ini ada PlayStation Backbone, works with Android, nggak iOS ya. Wow, mungkin karena itu dipilih Samsung. Kalau kita lihat harganya lumayan cuan sih. Ini soalnya 1449, 16, 1,5 jutaan lah. Kalau kita nambah sejuta bisa dapat barang yang harganya 1,5 juta, udah pasti untung dong. Ada satu lagi, ini kalau nambah sejuta bisa pilih yang tadi atau yang ini namanya Health and Wellness. Kalau ini isinya ini ada Galaxy Buds FE. Jadi ini TWS baru Samsung, dia di launching bareng si S23 FE, harganya sejutaan juga. Jadi lagi-lagi value-nya lebih tinggi dari duit yang kita keluarin. Plus ada ini New Balance. New Balance dipilih Samsung karena BA-nya Ayu dan dia BA-nya Ayu kan, mungkin kan sama-sama Korea kan. Sepatu saya ada. Ya ini kalau mereknya New Balance udah pasti di atas 100, 200, 300 ribu sih. Jadi lumayan lah kalau nambah juta. Kalau misalnya kepake lagi-lagi, namanya aja dulu saya sebut penting edition. Sekarang kita lihat HP-nya saja tanpa melihat bonus. Kalau kita beli HP-nya doang bakal dapetin apa? Ada tada! Ini adalah Samsung Galaxy S23 FE warna mint. Mungkin kelihatan lumayan familiar. Mungkin bakal ada yang bilang, "Bang, kok mirip kayak Samsung Galaxy A54?" Itu komen yang sangat valid karena ya HP-HP Samsung memang bentukannya gitu semua, mau dari yang S23 regular mau sampai Galaxy A34, A54, S23 FE memang desainnya kayak gini semua sih. Yang S23 FE ini ada yang warna purple, dia lumayan kuat, ada warna cream, ada yang warna graphite. Nah, saya keluarin dulu barang, langsung cut aja biar nggak lama. Jadi warnanya kayak gini, 4 pilihan. Ada satu lagi sebenarnya, warna indigo, dia agak kebiruan, tapi dia dijualnya di online aja. Jadi channel belinya beda. Kalau ini bisa dibeli di semua tempat. Kalau purple cream, setup kameranya juga tentu aja ini level flagship. Ini ultrawide 12 megapiksel, ada kamera utama 50 megapiksel dan kamera tele 3 kali optical zoom, dia 8 megapiksel. Kalau kita lihat kayak gini, ini bisa dibilang S23 beneran sih. Kalau saya rasain bodinya ini memang berasa solid banget lah. Dari spek kamera juga memang pantas namanya S23 FE ya. Kenapa FE? Karena kalau kita balik ke sini terus kita buka, itu kan Samsung. Nah, udah kelihatan? Belum sih, Samsung lumayan pintar sih pakai lock screen yang kayak gini. Kalau kita begini, wallpapernya juga pintar, udah dipikirin. Kalau kita buka Play Store, nah ini baru kelihatan kalau bezel bawahnya dia lumayan tebal, lebih tebal dari kanan, kiri, atas yang udah tebal. Jadi ini ngingetin saya sama Galaxy A54 yang waktu itu layarnya juga saya komenin kalau bezelnya berisi lah ya, dan ya, bikin orang tambah yakin buat bilang kalau ini kelihatan Galaxy A54. Jadi di belakang pinnya kayak siri, speknya sendiri dia lebih bagus, ya juga lebih tinggi lagi soalnya dia pakai AMOLED 2X dan Dynamic AMOLED 2X. Jadi walaupun desainnya begini, speknya udah dipikirin, dinaikin. Kalau dari UI-nya sendiri tentu aja ini udah UI paling barunya Samsung. Informasi perangkat lunak ini One UI versi 5.1, Android-nya 13. Samsung ngejanjiin kalau softwarenya bakal di-update, OS-nya sampai 4 tahun sama security patch 5 tahun. Sesuatu yang standar buat Samsung, tapi nggak standar buat yang lain, masih ketinggalan. Nah, sekarang kita coba dengerin suara dia stereo. Beda sih sama HP-HP yang sering kita dengar.
Iya, ada isinya kalau ini. Detailnya juga lebih enak, bassnya lebih berasa. Enak sih. Coba lihat angka benchmarknya. Ini Antutu benchmark. Ini dia pakainya Exynos 2200. Dia chipset yang dipakai di Samsung S22 series kemarin, tapi buat versi Eropa. Soalnya S22 series yang versi Indonesia kan dia pakainya Snapdragon 8 Gen 1 yang oh ya, ini Antutu 10 jadi 1.100.000 itu. 1.000.000 ya, oke. Berarti ini mirip kayak Snapdragon 8 Gen 1 tuh. Ya mirip lah, mungkin performanya mirip dari panasnya aja Pak. Kita Genshin. Wow, oke. Ini saya mainnya di setting highest di 5 menit pertama. Dia di 5 menit pertama dia lancar 60 fps kan ya. Dia Snapdragon 8 Gen 2 teruji luar biasa, performa sampai ke thermalnya itu pokoknya mantep lah gitu. Sekarang kita coba tes kameranya. Saya berharap banget ini kualitas flagship, soalnya Exynos itu terkenal sama processing fotonya. Kita fotoin kakaknya, ini S23 Ultra, si Snapdragon 8 Gen 2. Ini juga Z Fold 5 Snapdragon 8 Gen 2. Cuma mau kayak gimana pun, Fold nggak bakal menang lawan S23. FI pasti lebih bagus dari Fold. Saya sebagai pengguna Fold, fotonya bagus, cuma nggak kelas S. Ya kalau kita lihat hasilnya, ini cakep sih. Mau buat malam, saya suka. Mau buat siang, suka. Dia fotonya kelihatan memang berkelas lah. Bukan banyak processing yang aneh-aneh, ditajengin warnanya, dikenceng-kencengin. Ini semuanya berasa memang dari hardware kameranya bagus, dari dynamic range bagus, dari detail bagus, warna enak dilihat. Berasa motret pakai S series yang biasanya, bukan yang FE. Karena yang udah seharusnya kayak gitu sih namanya series. Dari video juga bagus, ini bisa rekam sampai 8K, cuma yang saya tunjukin sekarang 4K aja karena itu yang paling masuk akal. Kalau 8K ya memori habis nanti, sama bisanya 24 fps buat yang sinematik banget. Bisa, cuma nggak bakal banyak dipakai orang. Kesimpulan saya buat Samsung Galaxy S23 FE ini, buat harga 9 juta dapat 128GB atau 10 juta dapat 256GB. Saya kesimpulan langsung yang pasti, kalau Anda bisa nambah 2-3 juta, mending tambah buat S23 yang biasa. Mesinnya lebih bagus, layarnya desain lebih tipis, bezelnya, bodinya sama, sisanya sama sih. Tapi dari prosesor sama layar itu nambah 2-3 juta itu worth it banget. Terima kasih, biar kita mendapatkan penutup yang menyenangkan, kita bikin apa, S2 istilahnya. Tapi ya, harus agak hati-hati. Kaca layarnya jangan sampai tergores oleh kameranya, karena kaca kamera ini dia lebih keras daripada Gorilla Glass. Udah pernah ngerasain sendiri itu, hati-hati jangan ditumpuk-tumpuk. Ya ini juga fiturnya flagship IP68, ada wireless charging, ada reverse wireless charging. Jadi bedanya di layar sama di chipset tadi. Kalau misalnya Anda bisa nambah itu lebih oke. Kalau memang mentok, ini boleh dipertimbangin. Nah, ya itulah tujuan dari FE series sih, buat ngasih alternatif yang lebih murah dengan potongan-potongan tadi. Kalau Anda suka sama potongannya ya silakan, kalau enggak nambah. Jadi gitu aja dulu unboxing buat Samsung Galaxy S23 FE.